Cara praktis untuk melatih berpikir positif. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempraktikkan berpikir positif. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat membantu. 1. Kesadaran akan kehadiran. Seringkali kita lupa menghargai momen-momen sederhana yang membuat hidup berarti. Menghabiskan waktu bersama keluarga, menikmati secangkir kopi hangat di saat hujan mengguyur, atau bahkan menghargai keberhasilan masa lalu yang membentuk kita saat ini. Dengan mengasah kesadaran diri, kita belajar untuk bersyukur dan menghargai kehadiran orang lain dalam hidup kita. Ini adalah awal dari kebahagiaan sejati. 2. Melatih fokus positif hidup adalah serangkaian pengalaman, baik dan buruk. Kunci untuk meraih kebahagiaan adalah melatih fokus pada hal-hal yang positif. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Mengucapkan kalimat-kalimat positif kepada diri sendiri adalah salah satu cara untuk memperkuat pikiran positif. Ingatlah, kita adalah orang yang penting dan layak mendapatkan cinta, termasuk dari diri kita sendiri. 3. Introspeksi dan penerimaan. Mengenali kelemahan kita bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk bertumbuh. Introspeksi diri adalah langkah penting dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi. Ketika pikiran negatif muncul, jangan biarkan mengendalikan kita. Fokuslah pada solusi dan temukan hal-hal positif dalam setiap situasi. 4. Bersama orang-orang positif, lingkungan kita mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang positif akan menginspirasi kita untuk berpikir dan bertindak secara positif pula. Jadi, pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan kita. 5. Mencari pengalaman baru, rutinitas monoton dapat memadamkan semangat dan menyebabkan pikiran negatif. Cobalah hal-hal baru dan berani untuk menghadapi tantangan. Pengalaman baru tidak harus spektakuler, bahkan hal-hal kecil bisa membawa dampak positif yang besar dalam hidup. Menjaga keseimbangan kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik. Merawat diri secara fisik, emosional, dan mental adalah bentuk nyata cinta terhadap diri sendiri. Jadi, jangan ragu untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Dengan mengikuti langkah ini, kita dapat mengasah dan mempraktikkan keterampilan berpikir positif, serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan bagi diri kita sendiri dan semua orang di sekitar. Inti kesimpulannya adalah, pikiran adalah hal yang sangat kuat. Jika kamu fokus pada hal-hal positif, kamu akan menarik hal-hal positif ke dalam hidupmu. Oprah Winfrey, pembawa acara televisi, aktris, produser, dan filantropis Amerika. Mengubah tantangan menjadi peluang. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, selalu ada keunikan yang bisa ditemukan dan dijadikan pelajaran berharga. Ketekunan, keberanian, dan pola pikiran positif adalah kunci untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Salah satu tokoh dunia yang memiliki kisah inspiratif tentang hal ini adalah Wangari Maathai, seorang aktivis lingkungan dan pemenang Nobel Perdamaian dari Kenya. Wangari Maathai lahir pada 1 April 1940 di Nyeri, Kenya, adalah seorang wanita luar biasa yang menaruh perhatian besar pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan perempuan. Meskipun lahir di pedesaan Kenya dan menghadapi banyak tantangan termasuk kemiskinan dan diskriminasi gender, Maathai mampu melihat keunikan dan peluang dalam setiap kesulitan yang dihadapinya. Maathai mendapatkan pendidikan formal di saat perempuan di Kenya jarang mendapatkan kesempatan tersebut. Ia menerima beasiswa untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat, di mana ia memperoleh gelar sarjana dan magister. Setelah kembali ke Kenya, Maathai melanjutkan studinya dan menjadi wanita pertama di Afrika Timur dan Tengah yang meraih gelar PhD. Saat kembali ke Kenya, Maathai melihat dampak negatif deforestasi terhadap komunitas lokal, seperti penurunan kesuburan tanah dan sumber air yang mengering. Melihat tantangan ini, Maathai menemukan keunikan dalam mengatasinya dengan cara yang berbeda. Pada tahun 1977,
ia mendirikan gerakan Sabuk Hijau, Green Belt Movement, sebuah organisasi yang bertujuan untuk menanam pohon, melindungi lingkungan, dan memberdayakan perempuan. Gerakan Sabuk Hijau bukan hanya tentang menanam pohon, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Maatai mengajak perempuan di pedesaan untuk berpartisipasi dalam menanam pohon, menerima pelatihan, dan menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga mereka. Dengan cara ini, Maatai tidak hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Meski menghadapi banyak tantangan, termasuk penentangan dari pemerintah dan ancaman terhadap keselamatannya, Maatai tetap gigih. Ia melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Pola pikir positif dan tekadnya untuk melakukan perubahan membuatnya mampu menginspirasi banyak orang. Pada tahun 2004, Wangari Maathai dianugerahkan Nobel Perdamaian atas usahanya dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan perempuan. Penghargaan ini mengakui kerja kerasnya dan nampak positif dari gerakan Sabuk Hijau yang telah menanam lebih dari 51 juta pohon di Kenya dan negara lain di Afrika. Kisah Wangari Maathai mengajarkan kita bahwa dalam setiap tantangan selalu ada keunikan yang bisa ditemukan. Tantangan yang dihadapi Maathai mengajarkan cara baru untuk mengatasi masalah, memberdayakan orang lain, dan membuat perubahan yang berarti. Keberanian dan ketekunan Maathai menunjukkan bahwa dengan berpikir positif dan melihat peluang dalam setiap kesulitan, kita dapat mencapai hal-hal besar. Maathai sering mengatakan, itu bukan hanya tentang menanam pohon, itu adalah tentang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Melalui kata-katanya, kita diinginkan bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan dalam menghadapi tantangan dapat membawa dampak besar jika dilakukan dengan tujuan dan tekad yang kuat. Berpikir positif, seperti yang ditujukan oleh Maathai, adalah seperti berolahraga untuk pikiran. Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat dan mudah bagi kita untuk melakukannya.